Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia. Qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, pernah berkata oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma min abdin razaqahullahu asyra khisalin illa waqad naja minal afati wal ahati kulliha. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tidak ada seorang hamba yang Allah sudah menganugerahi kepada itu hamba sebanyak 10 macam perkara, kecuali sungguh selamat yaitu hamba daripada beberapa bencana, daripada beberapa kerusakan. Kulliha, ya semuanya. Artinya, andai kata orang itu Allah beri 10 macam ini, yakinlah orang itu akan selamat daripada berbagai macam bencana dan berbagai macam bahaya. Kalau yang 10 ini ada. Wasara fi darajatil muqarrabin, dan jadi ia hamba yaitu mendapatkan derajat orang-orang yang didekatkan mereka kepada Allah, maka mereka dihitung orang-orang al-muqarrabin, orang yang selalu dekat kepada Allah. Wa nala darajatal muttaqin, dan memperoleh yaitu hamba daripada derajatnya orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu al-wa'du bil jannah, janji masuk ke dalam surga. Tapi ada 10 macam. Yang pertama, sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un. Yang pertama, benar yang terus menerus. Dalam keadaan bagaimanapun dia selalu benar, dan besertanya itu benar hati yang menerima. Radin bil qismati, rida hatinya dengan pembahagian daripada Allah. Karena kadang-kadang kita bercakap benar itu ada beresiko. Kadang kita benar, ada orang yang tidak suka, itu biasa, tapi hati kita rida saja. Orang tidak suka, tidak apa-apa, karena memang setiap kita ini tidak bisa orang harus suka semua kepada kita, tidak bisa. Maka itu apabila ada orang kada suka dengan kita, jangan sedih. Kenapa?
karena masih ada orang yang suka awan kita. Tapi sebaliknya, kalau orang ini suka dengan kita, kita jangan merasa hebat. Kenapa? Karena masih ada di belakang kita yang tidak suka dengan kita. Karena sehebat apapun kita, pasti ada orang yang suka, ada yang kada suka. Kada bisa semuanya suka. Imam Syafi'i itu hebat. Ada orang yang suka, ada yang kada suka. Imam Nawawi itu orangnya hebat. Jenazahnya saja utuh. Tapi ada orang yang tidak suka. Imam Syibli rahimahullah, orangnya hebat luar biasa. Tapi orang selalu kada suka dengan beliau. Itu orang yang harat-harat. Imam Syibli, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, itu orang ada yang kada suka. Apalagi bianang Imam Masjid Sepakat, ada orang kada suka, atau biasalah. Imam Syafi'i aja orang kada semua suka. Imam Nawawi hebat, orang kada semua suka. Imam Syibli hebat, orang kada semua suka. Maka itu sehebat apapun pasti ada orang kada suka. Tuh Ustadz Abdul Somad, hebatnya bukan main. Penggemarnya luar biasa. Datang ke Teluk Nilau, orang kada kawa musik mobil lagi. Parkir Honda aja kada kawa. Tapi ada orang kada suka. Buka di YouTube tuh. Ada yang komen dengan Ustadz Abdul Somad tuh. Ada yang tidak suka. Nah, pergi ke satu tempat, ditolak beliau. Pada penggemarnya jutaan, tapi masih ada orang kada suka. Itu menandakan bahwa kita nih ada punya sifat kekurangan. Maka itu kita bila orang banyak gemar dengan kita, kita kada perlu bangga. Kita masih ada orang benci dengan kita. Tapi kalau orang benci dengan kita kada perlu susah. Ada orang suka dengan kita. Hidupnya diputar-putar aja supaya jangan minik kepala. Nanti kalau orang kada suka dengan kita, mencela kita dosa sedih. Karena tidak ada orang hina sebab dihina, itu tidak ada. Lagian orang menghina kita, apa yang rugi pada kita? Orang tidak suka dengan kita tidak ada yang dirugikan. Orang menghina kita, orang kada suka dengan kita, rahmat Allah tetap ada pada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita kada berkurang. Untuk apa kita sakit hati? Habis-habisan orang menghina kita. Rumah kita tetap. Kalau rumah itu bukanya 5 meter, panjangnya 25, orang hari-hari menghina kita, rumah kada berhalus. Lain kalau orang menghina sekali bulik rumah berhalus. Tadi buka 5 meter tinggal semitirannya lagi. Nang sadih lagi, begitu dihina orang, bini berhalus. Itu parah tuh. Yang tadinya lama orangnya berhalus. Sekali ditimbang tinggal 15 kilo. Itu boleh sedih. Kalau orang menghina tidak ada yang kurang pada kita, untuk apa sedih? Rumah tetap masih, Honda tetap. Apa yang kurang? Tidak. Makan nyaman aja, pandangan mata jelas saja, apalagi melihat duit pinandu aja. Lain kalau orang menghina sekali bulik rumah kada melihat lagi, itu baru sedih. Nah, tidak ada nikmat yang hilang pada kita. Orang menghina berarti tidak masalah. Jujur saja kita apa yang ada, hati menerima apa adanya. Karena kadang-kadang bercakap jujur beresiko. Fasidqul lisan awwalus sa'adah. Maka benarnya lidah itu pangkal kebahagiaan. Jadi kita nih kalau nak bahagia, benar saja cakap. Kalau kita benar, nyaman. Itu pangkal kebahagiaan. Orang kalau jujur, jadi malingin nyaman.
Nah, apalagi itu orang baik. Jadi orang kada baik aja nyaman kalau jujur. Ada kisah guru kita berkisah. Kata guru kita, orang ini semua ada, gawi itu semua ada. Merampok iya, mengganggu perempuan iya, minum iya, berjudi iya, semua ada. Model ini kalau masuk neraka ada penyesalan lagi, cocok banget dah. Gawi lengkap. Nah, nang kesal tuh baik, sedikitannya nang jahat, ada bisa kesal. Ini pas banget dah, semuanya ada. Tapi rupanya kayak apapun orang itu jahatnya, hendak juga masuk surga. Tanyalah dengan orang yang jahat, hendaklah hidup selamat, hendak. Hendaklah pian masuk surga, hendak. Apalagi orang nang kada jahat. Jadi ini hendak masuk surga. Datang ke rumah guru, bertanya, adakah guru amalan nang ringan? Tapi apabila diamalkan masuk surga, jangan berat. Gawian kada boleh dilarang. Kan ini kalau tanggung-tanggung guru ngalim dari amalannya. Oh ya guru ada, apa amalannya? Jujur. Oh benar aja, cakap benar, jujur jadi orang. Nah, itu amalan masuk surga. Nah, kiai ini memberi amalan bukan sembarangan. Kau pegang ke hadis Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi, biasakan olehmu bersifat benar, karena benar itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan menuntun ke dalam surga. Dicokon hadisnya. Hendak dapat tuntunan masuk surga, yang benar, yang jujur jadi orang, niru angin. Anak muda ini merasa ringan lah. Oh ringan aja, amalannya jujur. Sekali besok biasalah gawinya duduk di pinggir jalan, menghadang perempuan liwat. Kalau ada liwat di binian depan diganggu-ganggunya. Ada aman di binian itu lalu karena cagilinya terus. Besok ketemu dengan kiai. Jar kiai, apakah ulah semalam? Nah ingat pesan kiai, kamu nak masuk surga yang jujur. Paksa ibu pada dari pagi sampai petang duduk di tepi jalan menunggu bibinian liwat, mengacau bibinian lalu depan sehingga terganggu orang liwat. Oh kata kiai, sudah ulik. Besok-besok ini laki-laki berpikir, kalau esok ulun masih mengganggu perempuan lewat, nanti kalau kiai bertanya, saya jawab itu lagi, malu saya. Akhirnya berubah. Kada lagi bertemu dengan kiai besoknya. Apa kata kiai gawimu? Alhamdulillah kada lagi mengganggu wanita lewat. Nah bagus kata beliau tuh, karena kau ini sudah dapat mengamalkan jujur, aku tambah syuting di sini pulang. Amalan surga. Apa dia? Sembahyang jangan ditinggal. Nah, kiai berpegang juga kepada hadis Nabi, as-shalah miftahul jannah. Sembahyang itu anak kunci surga. Amun nikam kada sembahyang kayak pembuka surga. Anak kuncinya ada tinggal. Nah, kayak pembuka. Kita boleh ke rumah, anak kunci hilang. Kawalan ke rumah. Nah, bawa kau anak kuncinya. Ikam hendak kayak apakah ya kiai? Yang penting sembahyang yang ditinggal. Dua aja amalannya. Jujur, sembahyang yang ditinggal. Makanya kita kalau berpesan dengan anak nak merantau, nak pesan abah dua, ikam dimanapun berada, yang jujur. Kedua, sembahyang yang tinggal. Jadi ya enggak. Masalah kiriman itu belakangan loh. Apabila anak itu jujur, apabila anak temu sembahyang, lapang kita orang tuanya sudah. Akhirnya terpikirlah anak muda nih, ini kata anak muda bertambah guru nih amalan. Ini setelah sedikit nanti bisa dilarangnya nih merampok nih. Nah akhirnya berpikirnya, anak merampok malam nih rumah orang sugih di kampung sebelah. Nah, siapkanlah alat merampok tadi, toko kambingnya, senjatanya, kunci L-nya, habis dibawa masuk sangke. Malam berjalan
Sekalinya macam mana ketemu orang ronda malam mencurigakan di kampung orang, dapat nangkap. Nah, sudah dapat ditanya, kau hendak mana? Ingat pesan guru, hendak masuk surga yang jujur. Saya jawab, aku hendak merampok haji yang ada di kampung sebelah, yang terkena sugih. Nah, kata yang satu, tangkap. Ini betul-betul perampok nih, kapan lagi nih nangkap nih? Pasong aja. Kata yang satu, jangan dipasong loh. Kalau pasong anak orang yang hebat, berarti ya kita. Nah, kita cuman menangkap, cuman kada melihat, hanya merampok atau kada, cuman mencurigakan. Selidiki dulu, kata kawannya. Selidiki, kalau kau nak merampok, cari mana sangki kau? Julungnya. Ini sangki kok. Agen merampok, nih koko kambingnya, ini senjatanya, ini kunci Inggrisnya. Aduh, semua dijulung. Kata yang satu, sudah ada usaha dilayani. Mungkin orang gila tuh. Mana ada perampok ngaku mengkayakan barang sedemikian detailnya, orang gila. Lepas saja. Akhirnya dilepas. Pergilah perampok, terpikirnya memang hebat jadi orang jujur nih. Jadi orang jujur, urusan merampok lancar. Coba kalau kada jujur tadi, pasang orang, tapi karena jujur, lepas. Sampai ke tempat yang hendak dirampok tadi, dibukalah rumahnya, dapat masuk. Sekali hendak bercucuntan, berbunyi jam 5, orang beri kan jam berbunyi, ting. Nah, ingat pesan perguruan tadi, mau masuk surga dalam keadaan bagaimanapun, sembahyang jangan ditinggal. Ambil wudu, azan, sampai as-sholatu khairum minan naum. Kita bangun tuan rumah. Hai jenang bini, suara apa tuh bang? Tahu jenang laki. Suara azan loko aja. Kenapa di rumah kita aja? Tahu Jesiden kenapa? Siapa azan di rumah kita? Mau aja bang, malaikat saku aja. Jenang bini. Oh jenang laki napa dicari malaikat? Kita sembahyang jangan suah. Napa dicari malaikat? Mungkin kata bininya tuh menagih duit zakat mana itu. Ujar orang aja. Kalau ular masuk ke dalam rumah itu mengingatkan. Ada duit yang ada terzakati. Ular masuk. Tapi lain ular lidi itu sudah masuk kan. Ular sambur masuk, ular sawah. Itu katanya ada berzakat. Ada yang ada zakati, jadi ular mengingatkan. Ini malaikat masuk, mungkin menagih duit zakat. Nah, jangan lagi gawat nih. Kau jangan keluar dengai, julungi zakatnya. Man malaikat tu boleh. Oh jenang bini dendak, abang yang mencari, abang julungi. Oh jenang laki, kamu nyimpan duit, kamu julungi. Oh jenang bini kada sempat angkar kita. Daripadanya sawat masuk ke kamar kita nih lebih gawat lagi. Kita bercakap aja dari kamar nih, bilang dengan malaikat. Apa kata lelaki? Hai malaikat, kalau kau hendak duit zakat, tuh ada di lemari hadapan, duit 2 kado, 2 ikat. Ambil seikat nang kanal tuh, tinggal seikat nang kanalnya. Kuncinya bergantung di higa lemari sebelah kanan. Amun hendak amas ada 2 kadut. Ambillah sekadut, zakatnya, sekadutnya tinggal. Kuncinya berandak di bawah lemari. Apa maling banca ancap sembahyang. Begitu sembahyang, memang hebat sembahyang nih katanya, rezeki lancar. Coba tadi kalau ada sembahyang, toh mencari di mana kunci lemari orang nih. Tapi berkah sembahyang terbuka pintu rezeki. Akhirnya buka lemari, ada duit 2 ikat konal, ambil seikat. Ada buka lemari sebelah, ada emas 2 kadut, ambil sekadut tinggal. Balik ke rumah, ancap senangnya hati, sandal tertinggal. Banyak kalau senangnya ada yang tertinggal. Sekalinya bininya isok bersesapu, ketemu sandal. Kata bininya, bang, yang tadi subuh itu bukan malaikat, maling.
Kata lakinya, di mana kau tahu? Nih, sandalnya. Mana ada malaikat bertukar sandal? Ada pernah malaikat beli sandal lu, ada pernah? Ini masih maling. Nah, kata lakinya, kecolongan kita. Sudahlah, takdirnya dah. Anggaplah zakat gitu. Sekalinya besok pemuda ini langsung menghadap kiai. Begitu menghadap kiai, kiai nanya, kata kiai, apa gawe kau tadi malam? Anu guru ai, tadi malam ulun hendak merampok, tapi kada jadi. Oh jangan kiai, mun kada jadi, ini duit yang banyak ni mana boleh? Emas yang banyak ni di mana dapat? Anu guru ai katanya kurang bersedekah. Kenapa makanya bersedekah sebanyak ini? Ini salah duga. Dikiranya aku malaikat menagih duit zakat. Lalu dijulungnya, ujar kiai, karena inya kada tahu kalau kau ni maling. Kalau inya tahu kalau kau ni maling, bukan duit julunginya. Beruti ke pohon gulu, catoknya kau. Bulikakan jadi bulikakan duit orang. Aku jisidin dia hendak bulikakan guru ai. Menukuran beruti tak pohon gulu. Kayaknya jisidin. Kamu hendak bulikakan kawannya aku. Pian guru ai di depan. Jadi kalau beruti terbang kada gulu pian. Hanya selamat beri sarik mengasih kau ni juga. Tulakan ke rumah Nang Sugih tadi. Kiai menceritakan malu tuan rumah ketahuan kada berzakat. Kata sidin guru nih buat sia duitnya Allah, buat sia emasnya. Ini pian tolong terimakan. Ini aku mengeluarkan zakat hari ini. Semuanya duit nih zakatku, semuanya emas nih zakatku. Agin pian. Lalu kiai menerima dan diterima. Ini semua dijulung ke maling tadi, dijulung ke perampok tadi. Akhirnya bertaubat, kemudian menuntut ilmu, alim, dan sempat mengarang kitab. Cuman guru kita bercerita, kada disebutkan kitab apa nang dikarang tuh. Ta'aduban, supaya kita beradab dengan orang alim. Karena mau baca kitabnya, wah ini latar belakangnya perampok. Nah, itu makanya kada dibilang kitab apa. Nah itu berkah jujur. Nah cuman jujur tadi ada beresiko. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Siapa orang sedikit jujurnya, sedikit pula kawannya. Orang kada mau mengawani kalau kita nih kada jujur. Yang kedua, sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Sabar yang sempurna, yaitu besertanya sabar, syukur yang terus menerus. Kita ini hidup sabar yang sempurna, tapi tetap bersyukur. Di zaman Bani Israel, Allah mewahyukan kepada nabinya Bani Israel. Kata Allah, sampaikan kepada umatmu, andai kata umatmu itu menanam padi, lalu tumbuh dan berbuah, tapi buahnya semuanya hampa. Sampaikan kepada umatmu, umatmu itu wajib bersyukur kepadaku. Nabinya Bani Israel bertanya, bagaimana hendak bersyukur kalau buah padi itu semua hampa? Cakainya ada nang bisi sekarung, 10 karung hampa, ada pang nang disyukuri. Ini dia lalu semuanya hampa. Bagaimana hendak bersyukur? Kata Allah, syukuri karena aku masih ingat awan inya. Ditanam padi lalu kutumbuhkan. Sudah tumbuh ku ada buah walaupun hampa. Jadi bukan memandang hampanya padi, tapi memandang Allah masih ingat dengan kita. Ingatnya Allah itu yang kita syukuri, bukan pemberiannya. Ingatnya tuh. Nah, kucing itu selalu bersyukur.
Kucing itu sabar dan bersyukur. Itu cakap manusia bisa jadi wali kucing. Banyak ada manusia sabar kucing. Dijentil terbalik telinganya, sabarnya ada larinya. Ambil sesapu, bantai buat kucing do dengan sesapu. 4 kali kucing melompat, 3 kali tak kami. Sabarnya paling setengah jam bebulik kayaknya pulang. Tapi hati-hatinya bebulik. Ada langsung masuk. Di muhalawang, hulunya pilih-pilih PT kita. Ngiau gitu. Kalau istilah kita boleh masuk gitu. Bila kita berenai masuknya buka maatnya masuk. Tapi kalau kita ambil lagi sesapu melompat lagi dia. Nah, kucing sabar. Sabar tapi dia bersyukur. Kita makan. Ini duduk kucing dah. Memandiri ngiau aja. Yang dihabiskan. Tapi tuannya ini dihabiskannya. Apalagi ikan itu dikucupnya. Nah, sudah dikucup kepala ikan tinggal tulang gimana lagi? Limparkannya oleh mampun kucing itu ke tepi itu, cut limparkan tulang. Tajuramba kucing ini mengapung. Kejarnya tak tajuramba langsung ditanggungnya pada tulang. Dimakannya tulang dah. Sampai habis pada nyaman seapalah tulang dah. Nah, kucing sabar tidak dikasih daging tapi bersyukur dikasih tulang. Makannya mungkin dipercaya boleh nih makan tulang. Mana nyaman. Tapi kucing selalu bersyukur. Kucing itu bukan memandang tulang, tapi memandang majikannya masih ingat waninya. Mau kata jujur mbak mengapung. Itu kucing itu sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Jadi kita sabar aja. Nikmati aja hidup nih. Sawit murah, sabar aja. Masih syukur lagi berharga. Tajuramba, lingsakin tuhut, sabar aja. Dirasakanlah sakit, ambil buat mirah. Tapi tetap bersyukur. Untung tampurong itu ada tergelimpas. Nah, rupanya terjatuh dia. Terpacul kepala apa tampurong hintuhut itu, tergisir. Sabar aja. Ya ubidan. Ditariknya merikup, terbulik. Sabar tapi bersyukur. Alhamdulillah terbulik sudah. Pada sakitnya luar biasa tadi. Nah, bilang menceruruk banyak mata kesakitan merasakan. Tapi tetap bersyukur. Sekalinya pula terjatuh. Tingkak dia. Sabar bersyukur masih betis kena patah. Sudah patah pulang. Sabar syukur kan ada kedua-duanya. Sudah kedua-duanya sabar pulang. Syukur kan ada mati. Nah itu namanya sabar, bersyukur, sabar, bersyukur. Jadi sabar apa yang sudah terjadi, bersyukur masih ada sisanya. Ada raja ini tolak berburu. Zaman bahari kan raja itu ketujuh berburu. Ini 2 juga mau ada berburu mau unjun. Sampai ini. Yang ketujuh mancing. Kan banyak pikiran. Jadi kena banyak tugas memikirkan rakyat bahwa memancing itu kan enjoy apa enjoy ya happy lah begitu. Nah biar jangan tegang terus jadi pergi berburu dengan pengawal. Sudah berburu tadi raja ini entah macam mana memainkan pedang karena tangan putus 1 jari. Nah putus 1 jari. Mengeluh raja ini mengeluh. Lalu pengawalnya bercakap. Kata pengawal, Tuan Raja sabar saja. Jari sempian putus sabar dan sempian masih perlu bersyukur. Untung kada semunyaan. Sabar hilang jari 1, bersyukur masih tertinggal 4. Caranya kali 5-nya pagat mau apa? Syukur am sautingannya. Sabar aja. Disebutin anak hilang masih ada 4 lagi. Raja marahlah. Orang sudah tahayuh kesakitan disuruhnya bersyukur pula. Marah raja. Sampai di istana diputuskan ini pengawal karena kaya mau hulut. Diputuskan masuk penjara 3 tahun. Kalau ada mau masuklah. Padahal betul dia nih
sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Sabar saja, sedang ada musibah sabar, begitu dapat musibah sabar, dan tetap bersyukur karena masih ada sisanya nikmat yang Allah titip pada kita. Syukuri nang masih tersisa, nang sudah hilang sabar saja. Lalu sudah lama-lama raja ini hampir luka nih, hampir sakit sembuh, cuman tetap pakai berjari syuting tapi sembuh dah. Hendak berburu pulang, hendak berburu bawa pengawal hanyar. Pengawal hanyar nih kada pengalaman masuk hutan keluar hutan, kada pengalaman. Begitu masuk hutan kada keluar lagi, sesat di hutan. Begitu sesat di hutan, tetamu orang hutan. Orang hutan itu sedang mencari manusia, hendak mengadakan tumbal. Jadi setiap setahun sekali rajanya itu mempersembahkan tumbal kepada Tuhannya yang dianggapnya Tuhan. 2 ikung kepala manusia dengan tubuhnya langsung disajikan. Tetamu berdua. Nah, kata anak orang hutan, ini namanya pucuk dicari ulam tiba. Tangkapnya, bawa ke rajanya. Begitu dibawa ke rajanya, diikat ini. Pembantunya dulu diikat, pengawal. Raja belum diikat. Lalu dibaringkan. Hendak diadakan persembahan. Habis, selesai. Sampai dipotong lehernya. Pagat. Aduh, raja, ini giliran kau pulang. Ini selesai dah. Ada kau apa-apa lagi? Sudah diikat, sekalinya dikasih cara-caranya mempersembahkan, belum dipotong lehernya, sekalinya melihat jarinya hilang sebuting. Menurut kepercayaan orang hutan nih mempersembahkan harus yang sempurna anggota tubuhnya, ada boleh cacat, maka dibatalkan persembahan yang kedua. Kata raja, batal, kita tidak boleh menganiaya manusia kecuali untuk tumbal ini saja. Sudah, lepas dia. Dilepaslah raja ini, apa kadanya, putih telapak betis buka, tak keluar dari hutan. Bulik sampai ke kerajaan, lalu panggil pengawal, keluarkan orang yang saya masukkan penjara yang 3 tahun, keluarkan. Sampaikan kepada dia, bebas mulai hari ini. Panggillah, dikeluarkan. Bingung dia, kenapa hanya 3 bulan bebas? Ini kok penjara 3 tahun. Langsung menghadap kepada raja, tuan raja, kenapa sempian bebaskan? Kan janji sempian, saya di penjara 3 tahun. Kenapa cuma 3 bulan? Kata raja, aku terima kasih dengan nasihatmu kemarin. Betul kata kau. Syukuri apa yang terjadi. Untunglah jariku pagat. Kalau jariku ini kada pagat, kata raja, nih guluku nang pagat. Disumbali orang hutan. Oh jangan masuk penjara. Aku pun bersyukur tuan raja, sempian masuk ke penjara. Kalau sempian tidak masuk ke penjara, aku yang umpat kemarin. Bukan kawanku yang pagat, nih nang pagat. Itu perlu bersyukur namanya. Masuk penjara gitu, bersyukur aja. Tapi meningkat janganlah. Cuma apabila tetamu bersyukur, pandang, mungkin ada hikmahnya. Sabar bersyukur. Sawit murah, sabar aja. Ini sawit murah, harunum. Ini mulai mahal deh, ranayan deh. Leset. Ada orang yang salahnya subuh ini datang. Waktu murah kemarin, sawit atau disambat. Burung sawit, burung punai, sawit murah kada berduit, bermamai. Sekarang burung sawit, burung punai, sawit mahal, banyak berduit, berenai juga. Ada karuan juga kita nih. Nah makanya kita nih hidup yang sabar juga bersyukur. Penting lagi. Kemudian yang ketiga, wasalisu fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun. Fakir yang terus menerus
tapi besertanya zuhud yang hadir. Kita ni orang kada sugih, tapi kita berpaling dari dunia. Amun kita ni fakir, kada berduit, tapi hati kepada dunia gagal juga. Masih hubud dunia. Jadi hubud dunia itu bukan orang sugih saja. Orang sugih gin ada yang kada hubud dunia. Tuan Guru Zaini sekumpul kada, ada sugih. Tapi ada orang susah, tetap dia hubud dunia karena hatinya tuh. Jadi hubud dunia tuh di hati andaknya. Jadi kita tidak punya, tapi hati berpaling dari dunia. Artinya nang kada ada tuh kita kada bahajat. Kita kada orang kada punya apa. Jadi apa yang ada Pak, kita kada bahajat kepada yang mewah-mewah karena kita kada punya. Bersyukur kita apa nang ada. Hati itu berpaling daripada mencintai dunia, itu zuhud namanya. Ya, saya ada terbaca di burit mobil truk. Kan aku berhunda di belakangnya ada mobil truk di belakang. Apa di hadapanku terbaca, aku ada tulisan mobil truk tuh. Apa tulisannya? Sebenarnya biaya hidup ini murah. Cuman yang membuat mahal adalah gengsi. Wah, nyinggung aku aja kok nih. Tersinggung aku. Ya. Memang betul itu tulisan tuh. Biaya hidup ini murah. Yang membuat mahal itu gengsi. Ikan karing tamban loh, murah. Cuman yang membuat mahal itu gengsi. Lalu menukar ikan senangin. Sebenarnya kita kada berduit nih ikan karing tamban aja 7.000 sekilo. Tapi karena gengsi menukar senangin 70. Bungol banget dia berduit gede. Kenapa menukar angin tuh? Kundang papai sebenarnya murah. Tapi malu kita kundang papai yakin lauk. Gengsi nukar undang galah imbah mahal. Sebenarnya sepeda murah, tapi karena gengsi nukar Honda, imbam hari setiap bulan bayar kreditnya. Itu gengsi, itu halnya. Sebenarnya kopiah itu murah. Kopiah itu murah. 7.000 juga teng. Tapi karena gengsi nukar yang murah, nukar yang 70. Mahal ya laluan. Sandal capal itu murah. Sandal Jepang itu murah. 5.000 seteng, taruhlah 10. Tapi kena gengsi, nukar sandal betak. Mirado. Aku sawat bersandal Mirado. Orang nukarkan 430 harganya. Aku bilang sama orang tuh, aku udah hendak sandal mahal. Kenapa? Karena kalau sandal mahal, ada tanang di masjid. Kalau kota dulu kawan menculuk begitu. Namun sandal capal itu nyaman. Aman di masjid, apalagi sandal lain sebelah, aman. Ada bakal cuntan orang. Kalau masih cuntan orang, bungol maling tuh. Jelas sering sebelah cuntarnya juga, pungang jenisnya. Pungang atau abahnya bungol. Tapi ditukarakannya, maka ya kok. Sandal capal tuh 10.000, Mirado 40, apa 400. Itu kalau ditukarakan ke sandal capal, harga Mirado tuh 40 ting dapatnya. Murah. 40 pasang sandal tuh 5 tahun gede habis makai. Tapi karena nukar Mirado sebulan juga hilang. Nah, itulah yang membuat mahal tuh. Gengsi. Baju tuh murah 30.000 seteng. Tapi karena gengsi mahal nukar 300. Apa kada habis duit. Makanya kita nih hidup syukur ya pernah ada. Jangan hati itu jangan memikir nang kada mungkin terjangkau. Apa nang ada itulah. Sabar aja. Makan lauk gulai nangka. Jangan mahayal gulai kambing. Ada nyaman gulai nangka. Ya, apa nang ada itu jadi kayu. Bini tuha jangan mahayal nang gedis. Aduh, sengsara. Kayuh di kayuh nang ada itu. Bila kandas bertanjak apa kayaknya. Daripada mahayal-hayal. Wah, Malaysia apa nih? Sampai kemana deh? Nah, nang keempat, wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil taqwa wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.